Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 2313418. Saya dari UN HSMH Banten. Saya akan menjelaskan materi tentang teori John B. Watson. Siapa sih John B. Watson itu? John B. Watson adalah salah satu pelopor utama psikolog behavioral. Ia menolak pendekatan introspektif yang mendominasikan pada masanya dan lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati. John B. Watson lahir pada tanggal 9 Januari 1878. Watson memajukan perubahan dalam disiplin ilmu psikologi melalui pidatonya di Universitas Columbia tahun 1913 yang berjudul Psikologi Sebagaimana Pandangan Kaum Behavioris. Melalui pendekatan behaviorisnya, Watson melakukan penelitian tentang perilaku hewan, pengasuhan anak, dan juga periklanan, serta melakukan eksperimen Little Albert yang berkontroversial dan eksperimen Kertup. Ia juga menjadikan editor Psychological Review dari tahun 1910 hingga 1915. Apa itu behaviorisme? Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang diamati. Watson percaya bahwa perilaku kita adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, semua tindakan kita adalah respon terhadap rangsangan dari luar. Warisan John B. Watson tetap terasa hingga saat ini. Teorinya tentang behaviorisme mengubah cara kita untuk memahami perilaku dan pembelajaran. Prinsip behaviorisme diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, terapi perilaku, dan program pelatihan. Meskipun teori ini menghadapi kritik, kontribusinya dalam mengarahkan psikologi ke arah yang lebih ilmiah dan terstruktur tidak dapat disangkal. Watson sangat menekankan pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Ia percaya bahwa perilaku kita dibentuk oleh pengalaman hidup kita dan interaksi dengan lingkungan kita. Perilaku dapat diubah melalui pengalaman dan pembelajaran. Berarti kita bisa mengajar dan mengubah cara seseorang bertindak melalui lingkungan ataupun pengalaman baru. Contoh nyatanya dari ini bisa kita lihat dalam pendidikan atau terapi perilaku, di mana individu itu belajar berperilaku baru yang lebih adaptif. Prinsip dasar behaviorisme melibatkan konsep stimulus dan respon. Stimulus adalah segala sesuatu di lingkungan yang mempengaruhi organisme, sementara respon adalah reaksi organisme terhadap stimulus tersebut. Watson terinspirasi oleh kerja Ivan Pavlov pada conditioning klasik, di mana organisme belajar mengasosiasikan dua stimulus. Misalnya, dalam eksperimen Pavlov, anjing belajar mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan sehingga akhirnya bunyi bel saja sudah cukup untuk menghasilkan respon mengeluarkan air liur pada si anjing. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan menurut John B. Watson. Watson sangat menekankan pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Ia percaya bahwa perilaku kita itu dibentuk oleh pengalaman hidup kita dan interaksi dengan lingkungan kita. Perilaku dapat diubah melalui pengalaman dan pembelajaran. Berarti kita bisa mengajar dan mengubah cara seseorang bertindak melalui lingkungan dan pengalaman baru. Contoh seperti dalam pendidikan dan teori perilaku, di mana individu belajar perilaku-perilaku yang baru yang lebih adaptif. Yang perlu kita ketahui, conditioning klasik itu merupakan proses di mana organisme belajar mengasosiasikan dua stimulus. Nah, adapun eksperimen Little Albert. Salah satu eksperimen yang paling terkenal Watson adalah eksperimen Little Albert, di mana eksperimen ini dilakukan pada tahun 1920 dan bertujuan untuk menunjukkan bahwa emosi dapat dipelajari melalui conditioning klasik.
Dalam eksperimen ini, seorang bayi bernama Albert diajarkan untuk takut terhadap tikus putih. Pada awalnya, Albert tidak takut terhadap tikus putih, namun setiap kali tikus putih itu muncul, Watson mengeluarkan suara keras yang mengejutkan. Setelah itu, beberapa kali Albert mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan setiap kali melihat tikus putih, meskipun tidak ada suara keras. Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan Albert terhadap tikus putih adalah hasil dari proses conditioning. Nah, dari situ ia percaya bahwa pengalaman hidup dan interaksi dengan lingkungan adalah salah satu faktor utama yang membentuk kepribadian seseorang. Menurut Watson sendiri, perbedaan kecil dalam lingkungan dapat menghasilkan perbedaan besar dalam perilaku individu. Ia menekankan penting pengalaman belajar dalam perkembangan individu. Kontribusi Watson dalam pengembangan behaviorisme memiliki pengaruh besar dalam psikologi. Teorinya memahami bagaimana perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui interaksi dengan lingkungan. Prinsip-prinsip behaviorisme juga diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, terapi perilaku, dan pengembangan program pelatihan. Behaviorisme juga membentuk jalan bagi psikolog lain seperti B.F. Skinner yang mengembangkan konsep conditioning operant. Nah, selanjutnya ada warisan dari John B. Watson. Yang perlu kita ketahui, warisan John B. Watson tetap terasa hingga hari ini. Teorinya tentang behaviorisme mengubah cara kita memahami perilaku dan pembelajaran. Meskipun teori Watson ini tentang behaviorisme sangat berpengaruh, namun teori ini juga mendapatkan banyak kritik. Salah satunya adalah bahwa behaviorisme mengabaikan aspek-aspek mental dan emosional dari manusia yang tidak dapat diamati secara langsung. Kritikus berpendapat bahwa untuk memahami perilaku manusia secara keseluruhan, kita juga perlu mempelajari proses mental